Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trindah Utami dengan NIM 2502010222052, Prodi Manajemen S1 PJJ 2026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap harga saham perbankan di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metode Penelitian Manajemen. Bab 1 terkait dengan pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang dari penelitian ini yaitu pasar modal berperan penting dalam perekonomian Indonesia, sementara harga saham sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi. Inflasi dapat menurunkan daya beli dan profitabilitas, sedangkan perubahan suku bunga dapat mempengaruhi biaya, dana, dan kinerja perbankan. Sebagai sektor yang sensitif terhadap perubahan kedua indikator tersebut, dinamika inflasi dan juga suku bunga dapat mempengaruhi kinerja serta sentimen investor terhadap saham perbankan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap harga saham perbankan di Indonesia. Terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu, apakah inflasi berpengaruh secara parsial terhadap harga saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Rumusan masalah yang kedua yaitu, apakah suku bunga acuan atau PA rate berpengaruh secara parsial terhadap harga saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu, apakah inflasi dan suku bunga acuan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap harga saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu menguji dan menganalisis apakah tingkat inflasi secara parsial mempengaruhi pergerakan harga saham perbankan di BI. Yang kedua yaitu menguji dan menganalisis apakah suku bunga acuan secara parsial mempengaruhi pergerakan harga saham perbankan di BEI. Yang ketiga yaitu menguji apakah inflasi dan BI rate secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham perbankan. Penelitian ini memiliki manfaat terhadap 3, yaitu manfaat akademis, kemudian manfaat praktis bagi investor, kemudian manfaat bagi analis keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif kausal, di mana variabel independen terdiri atas inflasi atau X1 dan juga suku bunga acuan atau X2. Variabel dependen adalah harga saham perbankan atau Y. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk time series bulanan atau tahunan dari periode 2021 sampai 2025. Sumber data meliputi BPS atau Bank Indonesia untuk inflasi, Bank Indonesia untuk BI Rate, serta BII atau Yahoo Finance untuk harga saham penutupan. Kemudian analisis direncanakan menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau EViews. Hipotesis awal dari penelitian ini yaitu hipotesis 1, inflasi diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham perbankan di BI. Hipotesis 2 yaitu suku bunga acuan atau BI rate diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham perbankan di BI. Hipotesis 3 yaitu inflasi dan BI rate secara simultan diduga berpengaruh signifikan terhadap harga saham perbankan di BI. Uji asumsi klasik dilakukan sebelum regresi untuk memastikan model memenuhi persyaratan statistik. Regresi linear berganda digunakan untuk mengukur arah dan besarnya pengaruh dua variabel bebas tersebut terhadap satu variabel terikat. Kemudian bab 2 terkait dengan landasan metode. Yang pertama yaitu landasan teori. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu signaling teori, yaitu informasi ekonomi seperti inflasi, perubahan BI rate menjadi sinyal bagi investor untuk menilai resiko dan prospek investasi. Kemudian terkait saham dan harga saham. Harga saham terbentuk dari kekuatan demand dan supply, serta mencerminkan ekspektasi investor terhadap profitabilitas, stabilitas, dan resiko emiten. Kemudian sektor perbankan berupa lembaga intermediasi yang menghimpun dana dan menyalurkannya sebagai kredit. Saham perbankan memiliki kapitalisasi pasar besar di BEI. Kemudian terkait dengan inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum
dan terus-menerus yang dapat menurunkan daya beli dan meningkatkan beban biaya. Kemudian BI rate, yaitu suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang menjadi acuan bagi perbankan dalam menetapkan bunga simpanan dan kredit. Kemudian terkait dengan penelitian terdahulu, menurut Prasetyo dan Utami tahun 2022, hasilnya inflasi dan suku bunga berpengaruh negatif signifikan. Menurut Suryani tahun 2023, yang menghasilkan BI rate berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial. Kemudian menurut Hidayat et al. Tahun 2024, yang menggunakan VSM dan hasilnya menemukan bahwa inflasi berdampak negatif dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang pengaruh suku bunga tidak signifikan. Research gap yang penulis temukan dalam penelitian ini, yaitu sebagian penelitian menunjukkan pola konsisten bahwa inflasi dan suku bunga memberikan pengaruh negatif terhadap harga saham perbankan. Namun, terdapat hasil berbeda mengenai pengaruh suku bunga dalam jangka panjang yang diteliti oleh Hidayat et al. Tahun 2024, menemukan bahwa pengaruh jangka panjang yang tidak signifikan. Kemudian, perbedaan tersebut dapat menunjukkan bahwa respon sektor perbankan terhadap perubahan suku bunga tidak selalu sama pada setiap periode. Penelitian ini mencoba menguji kembali hubungan tersebut dengan periode pengamatan mulai dari tahun 2021 sampai 2025. Pengujian menggunakan dua variabel makroekonomi utama, yaitu inflasi dan BI rate, dengan harga saham perbankan sebagai variabel dependen. Kerangka penelitian dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 6 tahap. Tahap pertama yaitu identifikasi masalah dengan mengamati fluktuasi harga saham dan dinamika inflasi serta BI rate pada periode tahun 2021 sampai 2025. Kemudian tahap yang kedua yaitu studi literatur dengan mengkaji signaling teori dan juga penelitian terdahulu untuk membangun dasar teori serta menemukan riset gap. Tahapan yang ketiga yaitu pengumpulan data, yaitu menentukan sampel dengan purposive sampling dan mengumpulkan data histori saham, inflasi, dan BI rate. Tahapan keempat yaitu pengolahan data, melakukan tabulasi melalui Microsoft Excel dan mengolahnya menggunakan SPSS atau EViews. Tahapan yang kelima yaitu tahapan pengujian melalui uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Tahap yang keenam yaitu interpretasi dan kesimpulan, menghubungkan hasil statistik dengan teori dan kondisi perbankan. Bab yang ketiga yaitu terkait dengan implementasi metode usulan. Yang pertama terkait dengan model penelitian. Model penelitian menggunakan pendekatan kausalitas, kemudian inflasi ditetapkan sebagai variabel X1 dan BI rate sebagai variabel X2. Kemudian harga saham perbankan ditempatkan sebagai variabel Y yang diukur menggunakan harga penutupan saham. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh X1 dan X2 secara individual terhadap Y, kemudian uji F digunakan untuk menguji apakah X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya terkait dengan objek dan subjek penelitian. Objek penelitian meliputi 3 jenis data utama, yaitu tingkat inflasi nasional, tingkat BI rate, dan harga saham penutupan. Subjek penelitian adalah perusahaan atau emiten subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan rancangan penelitian. Penelitian menguji pengaruh inflasi X1 dan BI rate X2 terhadap harga saham perbankan atau Y. Dasar teoritis utama menggunakan signaling teori untuk menjelaskan bagaimana informasi makroekonomi dapat menjadi sinyal bagi investor. Kemudian penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal dengan data sekunder periode 2021 sampai 2025. Sampel dibatasi pada 5 emiten perbankan dengan teknik purposive sampling. Analisis meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji kelayakan model, R2, uji T, dan uji F. Penelitian diharapkan menghasilkan bukti empiris yang dapat membantu memahami respon harga saham perbankan terhadap perubahan kondisi moneter.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.